Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para syarifah, para ibu nyai, pimpinan pondok pesantren, pimpinan majelis ta'lim, para ustadzah, kita doakan semoga selalu dalam limpahan rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala, dalam lindungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala, serta tentu saja semua yang hadir di majelis ini, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, yang semoga semuanya dirahmati Allah, disayang Allah, dibahagiakan Allah, disayang Rasulullah, disyafaati Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sedikit sekalian saya muliakan, hari ini kita berbahagia, bergembira dengan maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun udah lewat dari bulan maulid, Bu, udah bulan Rabiul Awal udah lewat, Rabiul Tsani udah lewat, sekarang kita udah di bulan Jumadil Awal, tapi kita masih terus merayakan, memperingati maulidnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ini menunjukkan adanya rasa cinta di hati kita kepada baginda kita Nabi besar Muhammad. Rasa cinta yang melahirkan ittiba', melahirkan pengikutan, melahirkan peneladanan kepada kehidupannya Nabi Muhammad, hingga kita di dunia dianggap sebagai umatnya Nabi Muhammad, diakui sebagai umat Islam, mati dalam keadaan membawa iman Islam. Di hari akhirat nanti kita ada di belakang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jadi sekalian, penuntun jalan kita yang memberitahu kita tentang hakikat kehidupan, tujuan dalam kita berkehidupan di atas muka bumi, baginda kita Nabi besar Muhammad, hingga kita mengerti, Bu, dengan hadirnya Nabi Muhammad di atas muka bumi, kita jadi mengerti bahwasanya hal terpenting yang kita harus dapatkan di kehidupan kita di dunia sebelum menjadi hal terpenting untuk kita dapatkan di saat kita mati nanti. Ibu yang bakalan mati, dengerin saya, yang nantinya akan bertemu kematian, simak baik-baik ucapan saya. Saya akan memberitahukan kepadamu hal paling penting, hal paling penting untukmu di saat hidup di dunia, hal paling penting untuk kamu dapatkan di saat kematianmu tiba, hal paling penting untuk kamu dapatkan di saat kamu berada dalam alam barzakhmu nanti, dan juga hal paling penting untuk kamu bawa di saat masuk ke dalam negeri akhirat yang diawali dengan terjadinya huru-hara kiamat sampai berakhir dengan tempat terakhir antara surga ataukah neraka. Hal paling penting untuk kamu dapatkan
di sepanjang hidupmu dari sekarang sampai akhir nanti adalah dua hal. Yang pertama, rahmatnya Allah. Yang kedua, syafaat Nabi Muhammad. Yang pertama, rahmatnya Allah. Yang kedua, syafaatnya Nabi Muhammad. Bu, rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah. Yang kedua, syafaat Nabi Muhammad, pembelaan, pertolongan, bantuan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua hal tersebutlah yang paling penting untuk kamu dapatkan di dunia maupun kelak di akhirat. Saya kasih tahu ibu, orang hidup di atas muka bumi ini, Bu, yang paling penting tuh bukan duit. Saya banyak ketemu orang kaya yang mengatakan bahwa uang ternyata bukan segalanya. Bu, yang ngomong uang bukan segalanya itu bukan orang gak punya. Yang ngomong uang bukan segalanya adalah orang yang sudah punya uang yang sangat banyak, namun ternyata kehidupannya tidaklah bahagia. Saya banyak ketemu, Bu, orang-orang kaya yang ketika bicara sama saya, mereka curhat tentang penderitaan dalam hidupnya. Banyak. Dari sana saya tahu uang bukan segalanya. Tapi Ustazah, kalau enggak karena uang kan semuanya jadi repot Ustazah. Dengan uang tuh semuanya jadi gampang. Betul, memang ibu-ibu sekalian, kita perlu rezeki. Rezeki berupa materi, berupa uang, betul, itu juga iya. Tapi itu bukan segalanya. Bu, uang bisa beli obat, tapi tidak bisa beli kesehatan. Betul? Betul? Uang bisa beli kasur, tempat tidur, tapi uang tidak bisa beli tidur. Betul? Mau di atas tempat tidur semewah apapun, kalau Allah gak kasih kamu tidur, kamu gak bakalan bisa tidur. Bu, uang sebanyak apapun tidak bisa mencegah satu rambutmu untuk beruban. Betul? Saldo di rekening sebanyak apapun tidak bisa mencegah satu gigimu untuk tanggal. Betul? Uang, Bu, bisa beli rumah, tapi tidak bisa membeli kehangatan rumah tangga. Dengan uangmu kamu bisa beliin baju buat anak-anakmu, kamu bisa beliin barang buat anak-anakmu, tapi kamu gak bisa beli cinta dan penghormatan anak-anakmu padamu. Betul? Betul? Loh, saya banyak ketemu orang-orang duitnya gak seberapa, tapi anak-anaknya hormatnya sama orang tuanya, sayangnya sama orang tuanya luar biasa. Luar biasa. Kamu, Bu, dengan uangmu
bisa beli make up, betul? Tapi kamu nggak bisa beli rasa cinta di hati suamimu kepadamu. Kamu mau dandan kayak apapun cantiknya, kalau suamimu udah nggak cinta, di mana kamu bisa beli rasa cinta tersebut? Betul. Kalau gitu saja, biarkan cinta ditolak, dukun bertindak. Ibu-ibu sekalian, nggak banyak yang bisa dilakukan oleh uang. Karena Bu, saya pernah dengar orang paling miskin di atas muka bumi ini adalah orang yang nggak punya apapun selain uang. Yang dia punya cuma duit aja. Dia nggak punya keluarga, dia nggak punya sahabat yang tulus, dia nggak punya penghormatan, rasa cinta dari orang di sekelilingnya. Dia nggak punya doa, dia nggak punya ibadah, dia nggak dapat kasih sayang dari orang tua, dia nggak dapat kasih sayang dari saudara, dia nggak dapat kasih sayang dari pasangan hidupnya. Miskin bener, miskin. Jadi ibu sekalian, hidup di dunia ini yang paling penting kamu dapatkan bukan uang, bukan pula jabatan, bukan pula kecantikan. Jangan sampai kamu pikiranmu dikelabuhi sama apa yang perempuan-perempuan sekarang katakan. Kalau kamu cantik, setengah permasalahan hidupmu di dunia terselesaikan. Hidup seringkali berpihak kepada yang good looking. Pernah dengar begitu? Ibu-ibu sekalian, enggak selalu begitu, Bu. Enggak selalu begitu. Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, adik-adik semuanya, simak baik-baik ucapan saya. Hidup ini ada pengendalinya, namanya Allah. Hidup ini ada yang ngatur, namanya Allah. Hidup ini ada yang menentukan, namanya Allah. Ibu-ibu sekalian, hidupmu ini, Bu, sudah ada yang mengurusnya, ada yang ngasih nafkah padamu untuk hidupmu ini, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakanmu. Nih orang-orang zaman sekarang yang suka bilang, kalau saya nggak punya uang, gimana caranya saya hidup? Kalau suami saya nggak ngasih nafkah, saya makan dari mana? Dia sepertinya lupa bahwa bertahun lalu sebelum dia lahir ke atas muka bumi ini, dia berada di rahim ibunya, dan Allah sudah menyampaikan rezeki kepadanya. Saat kamu berada di rahim ibumu, Bu, kamu sudah enggak kelaparan. Saat kamu berada di dalam rahim ibumu, Dek, kamu enggak stres mikirin minggu depan makan apa. Kenapa sekarang begitu udah ada di atas muka bumi, punya kemampuan kamu bisa makan, bisa ngomong, bisa sujud, bisa doa, kenapa kamu malah jadi pikiranmu diperdaya dengan urusan kalau suami saya pensiun, saya makannya dari mana? Kalau kerjaan saya di PHK, bagaimana cara saya buat makan?
sejak kamu berada dalam rahim ibumu, Allah tak pernah lupa memberikan kepadamu makan. Bu, rezeki semuanya dari Allah. Rezeki semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Allah bilang dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Kata Allah, Ibu percaya kan sama Al-Qur'an? Percaya kan? Kata Allah, ma min dabbatin fil ardi, tidak ada sesuatu yang melata di atas muka bumi. Gak ada sesuatu yang hidup di atas muka bumi, berjalan di atas muka bumi, mau itu dengan 2 kaki seperti dirimu, atau yang dengan 4 kaki seperti binatang-binatang ternak, atau bahkan yang berjalan dengan perutnya seperti ular, seperti cacing dan seterusnya, ataupun yang terbang dengan sayapnya seperti capung, burung. Ma min dabbatin fil ardi, apapun yang hidup di atas muka bumi ini, illa 'ala Allah, wajib bagi Allah, wajib bagi Allah, bukan kewajiban kita, wajib bagi Allah yang menciptakan kita, rizquha, memberi rezeki kepada mereka semua. Jadi urusan ngasih rezeki itu kewajibannya Allah. Karena sudah menciptakan, Allah wajib memberi rezeki. Ibu-ibu sekalian, bukan kewajiban kita. Kita ini di atas muka bumi bukan mau nyari rezeki. Kita diciptakan Allah di atas muka bumi. Kata Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku ciptakan jin dan manusia adalah untuk beribadah kepadaku. Tugas kita ibadah. Urusan rezeki tugasnya Allah. Allah yang mewajibkan dirinya memberi rezeki kepada kita. Katanya para ulama sampai bilang, andai ada semut di dalam sebongkah batu, batunya terletak di dasar lautan, di malam yang gelap, gak akan mati semut tersebut kecuali sesudah selesai memakan semua rezeki yang telah tertulis padanya. Apalagi kamu, Bu, saya kasih tahu, dengerin yang benar. Adik-adik, saya kasih tahu, dengerin yang benar. Rezeki kamu, apa yang akan kamu makan, apa yang akan kamu pakai, di mana tempat tinggalmu, sandang, pangan, papan, itu sudah selesai ditulis, sudah selesai ditulis. Katanya Nabi besar Muhammad, ar-rizqu maqsumun mafruhun minhu, la yazid bitaqwa muttaqin wa la yanqus bi fujuri fajir.
Rezeki itu udah selesai ditulis, udah rampung, sudah kelar, sudah ditutup bukunya. Gak akan bertambah dengan ketakwaan seseorang, gak akan berkurang dengan kefasikan seseorang. Guru saya bilang, tidak ada satu butir buah. Nih, depan saya ada jeruk. Sampingnya nih ada salak, ada apel, ada pisang. Ya Bu ya? Semua di masing-masing butirnya, bukan satu bijinya, bukan. Masing-masing butirnya itu tertulis di situ akan jadi rezekinya siapa. Nggak akan berpindah mulut, Bu. Tidak ada satu butir nasi melainkan tertulis di situ akan jadi rezekinya siapa. Nggak akan berpindah mulut, percayalah. Maka kepusinganmu memikirkan bulan depan makan apa. Kalau saya meninggal dunia, anak-anak makan apa? Itu adalah kepusingan yang gak ada faedahnya. Itu adalah pemikiran yang sia-sia belaka. Orang rezekinya udah selesai diatur. Bukan itu yang seharusnya kamu pikirkan. Karena urusan rezeki udah selesai. Ibu, urusan rezeki sudah selesai. Udah selesai. Ada yang dikasih banyak, ada yang dikasih sedikit. Tapi ustazah, kan ada rezeki yang haram. Yaitu, kamu jangan mau mencari rezeki atau kamu jangan mau menjemput rezeki dengan cara yang haram. Rezeki itu udah ketulis. Jangan sampai kamu mau menjemputnya dengan cara yang haram. Nih saya ceritain biar kamu gampang paham. Sayyidina Ali bin Abi Thalib satu hari naik keledai mau ke rumah temennya. Akhirnya sebelum masuk ke rumah temennya nih, Sayyidina Ali kebingungan mau ngiket keledainya. Sayyidina Ali nggak tahu, nggak ada iketan keledainya gitu, nggak ada talinya buat diikat. Sayyidina Ali lihat orang, dia bilang, nak sini nak, ada pemuda panggil sama Sayyidina Ali. Baik tuan, ada apa? Dia bilang, kamu nganggur? Iya, saya lagi nggak ngapa-ngapain. Boleh gak kamu pegangkan, bantu saya pegangkan keledai saya. Saya mau ke rumah temen saya ini nggak lama. Saya takut keledai saya ntar lari-lari ke sana kemari, saya nanti bingung nyarinya. Baik tuan, tenang aja. Sayyidina Ali masuk, bicara sama temennya, rupanya agak cukup lama. Sayyidina Ali kepikiran sama yang pegangin keledainya ini. Terus kemudian rogoh-rogoh sakunya ada uang. Ada uang 10 dirham. Mungkin kayak 100.000 lah atau 50.000 lah gitu. Sayyidina Ali mikir, wah, ini saya mau kasih aja nih uang buat yang pegang keledai saya tadi. Kesian, dia udah lama pegangin keledai saya. Sayyidina Ali keluar Bu, ternyata keledainya udah hilang. Orang tadi ini udah nggak lagi pegangin keledainya, nggak amanat. Ya Bu ya.
Nggak lama Sayyidina Ali nyari-nyari keledai saya di mana nih. Ada orang kemudian bawain, ini keledaimu ya Tuan? Oh iya bener nih keledai saya nih. Dia kabur kayaknya nih ke halaman rumah saya. Oh makasih ya Pak, makasih. Iya Tuan. Udah nih. Pas mau dinaikin Bu, nggak ada yang buat pegangin ininya tuh, apa namanya? Iya, buat tali kekangnya tuh nggak ada. Dicuri rupanya sama yang tadi itu. Yang megangin tadi tuh nyuri tali kekangnya keledainya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali susah nih. Kalau mau berangkat pergi nggak pakai ada tali kekangnya itu, igal. Sayyidina Ali kemudian bilang, boleh dong carikan saya yang jual tali kekang keledai di pasar, ada nggak ya? Oh baik Tuan. Sayyidina Ali kasih tuh uang 50.000 itu. Dicari-cari tuh orang di pasar, ketemu, dapatlah. Pulang dia bawa ke Sayyidina Ali. Nih Tuan, dapat tali kekang keledai. Dilihat ke Sayyidina Ali, lah ini dia nih yang tadi. Ini punya saya ini. Dia bilang, berapa kamu beli tali kekang keledai? 50.000 Tuan. Uang yang tadi itu. Yang jual orangnya kayak apa? Begini. Tuh dia yang pegang tali kekang keledai saya tadi. Andai saja dia sabar, akan datang 50.000 itu dalam keadaan halal. Tapi karena dia nggak sabar, 50.000 itu datang dalam keadaan haram karena dia menjual barang yang bukan miliknya sendiri. Urusan rezeki itu kayak gitu. Jadi ibu-ibu kalau nemu duit di saku baju suami, jangan diambil Bu, hukumnya haram. Tungguin, kalau rezeki bakalan datang padamu dalam keadaan halal. Jelas? Yang tenang hati urusan rezeki. Yang bikin kita salah-salah hidup nih Bu nih tentang urusan rezeki, karena hati kita nggak tenang, atau karena kita suka kebanyakan gaya. Ini yang sering saya sampaikan. Kalau ibu-ibu sering dengerin kajian saya online, ibu sering denger nih saya ngomong begini, sesedikit apapun uangmu cukup untuk membiayai hidupmu, tapi sebanyak apapun uangmu gak akan cukup untuk membiayai gaya hidupmu. Maka kalau pengen hidupmu tenang, hidup jangan banyak gaya. Jelas? Jelas Ibu? Ibu-ibu suruh sekalian, dari sini kita ngerti Bu, uang bukan segalanya. Di atas muka bumi ini ada yang lebih kita perlukan, yaitu rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab Allah yang ngatur kehidupan kita, sebab Allah yang mengendalikan kehidupan kita. Bu, badan kita nih Bu bukan punyanya kita Bu, tapi punyanya Allah. Ibu kalau badan kita punya kita, wah kita mau aturnya sehat terus Ibu ya. Kita mau atur badan kita nih biar makan banyak tapi tetap langsing. Betul? Tapi karena badan kita bukan punya kita, dia nggak mau diatur. Minum air aja jadi dagu
Ya Allah, ya Allah. Badan kita punyanya Allah. Bu, saya ceritain. Tahun lalu saya sakit. Saya sampai harus dioperasi. Makanya sekarang saya kalau bicara harus duduk di kursi, harus pakai bantal di kaki, karena udah pasang pen di belakang punggung saya. Sebelum operasi itu, Bu, dikasih sama Allah kenikmatan berupa rasa sakit. Ibu-ibu saya sekalian, sakitnya macam-macam. Kadang-kadang ngilu, kadang-kadang perih, kadang-kadang rasanya kayak lagi ditonjokin, kadang-kadang rasanya kayak lagi dicubitin, kadang-kadang rasanya kayak lagi dipakein pisau kemudian gitu. Rasanya kayak disayat-sayat. Saya belajar tentang banyak rasa sakit. Allah kayak lagi kenalin dirinya kepada saya. Nih Halimah, saya punya banyak rasa sakit yang bahkan kamu gak tahu bahasanya apa. Karena ternyata, Bu, bantalan tulang saya itu pecah. Salah satu dari bantalan tulang saya di belakang itu ada yang pecah. Pecahannya kayak daging gitu ya Bu ya, serpihan daging-dagingnya tuh yang ketika dioperasi tuh bentuknya udah jadi kayak kapas. Itu ngegelibet di antara saraf. Sehingga akhirnya saya nggak bisa jalan, saya nggak bisa ngerasa sakit dalam keadaan apapun. Ibu-ibu sekalian, sakitnya tambah hari tambah berat, tambah hari tambah berat. Dan alhamdulillah, alhamdulillah, tahadutan bin ni'mah, saya kasih tahu ibu-ibu, dalam keadaan sakit semacam itu tidak ada satupun jadwal saya yang saya tinggalkan. Saya tetap mengajar. Dari kursi roda ke kursi duduk, dari kursi duduk diantar lagi ke kursi roda, didorong lagi naik mobil, tapi alhamdulillah saya tetap mengajar bahkan sampai keluar kota. Ibu sekalian, kenapa Ustazah tetap memutuskan ngajar? Karena beberapa hal. Salah satunya karena saya tahu Allah tidak akan memberikan sakit di luar batas kemampuan kita. Itu satu. Yang kedua, karena saya ingin menjadikan ngajar saya sebagai bekal saya menghadap Allah. Biar nanti kalau ngadep Allah saya punya sesuatu untuk saya sampaikan. Ya Allah, saya Halimah yang ngajar di saat sehat, yang ngajar di saat sakit. Saya Halimah yang saya pergi memenuhi undangan hamba-hambamu di saat badan saya sedang enak dan di saat badan saya sedang gak enak juga. Ala kulli hal, yang saya mau ceritakan adalah ada banyak malam-malam, Bu, yang saya tidak mudah tidur. Gak bisa tidur karena rasa sakit yang tak tertahankan. Ibu-ibu sekalian, di samping saya ada suami saya. Biar gini-gini saya punya suami loh, Bu. Biar ibu jangan sok merasa punya suami sendirian, ya. Samping saya ada suami saya, tidur dengan lelap. Di samping saya yang tidak
bisa tidur barang semenit pun karena rasa sakit yang saya rasakan. Bu, suami saya itu katanya sih sayang sama saya, katanya. Saya nggak tahu kebenarannya kan. Tapi kan saya sebagai perempuan yang berusaha mencari kedamaian hati, saya berusaha untuk percaya ketika suami saya bilang begitu kan, gitu ya. Nih ibu-ibu yang udah suaminya bilang saya sayang sama kamu, tetap nggak percaya juga. Itu ibu-ibu, kamu nggak mau nyari kedamaian hati namanya. Lebih percaya aja, percaya aja. Tapi kalau suami bilang saya udah nggak lagi sayang sama kamu, jangan gampang percaya. Ibu masih sekalian, mungkin dia sedang marah aja bu, makanya dia ngomong begitu. Padahal sebenarnya Allah sayang aja kamu. Suami saya bilangnya dia sayang sama saya bu, dan dia tahu saya sedang sakit. Dia tahu persis saya sedang sakit. Tapi ibu-ibu sekalian, meski sesayang apapun seseorang kepada seseorang, apa yang bisa dia lakukan untuk mengurangi rasa sakit orang yang dia sayangi? Gak bisa. Betul? Gak bisa. Suami saya gak bisa mindahin rasa sakit itu misalnya ke kucing, ayam. Gak ada yang bisa bu. Gak ada yang bisa. Ibu jangan percaya kalau ada orang yang bisa mindahin sakit ke kambing atau ke binatang lainnya gitu. Enggak gitu. Sesayang apapun seseorang kepada seseorang, kamu nih sayang sama anak kamu kan. Di saat anakmu sakit, kamu bisa apa? Bisa apa? Gak bisa apa-apa. Itu Allah lagi mau ngasih tahu betapa lemahnya seorang manusia. Suami saya gak bisa ngerjain apa-apa di saat saya sakit, kecuali mendoakan. Tapi kan mendoakan kan sama juga, minta sama Allah. Karena tahu bahwa yang bisa mengerjakan apapun adalah Allah. Tapi dirinya sendiri gak bisa berbuat apa-apa. Kita nih sesayang apapun sama seseorang, gak bisa nunda kematiannya, gak bisa meringankan sakitnya, gak bisa berbuat apa-apa. Dari situ saya ngerti ternyata cinta manusia gak begitu berpengaruhnya untuk kehidupan saya. Ternyata disayang sama seseorang sama halnya dengan dibenci oleh seseorang, sama halnya dicinta, dirindu oleh seseorang. Itu enggak terlalu berpengaruh dalam kehidupan kita. Ia tidak banyak berbuat sesuatu untuk kita. Makanya bu, gak usah segitunya ngejar-ngejar kasih sayang ataupun cinta dari seorang manusia. Sampai segitunya kamu berusaha buat dicintai sama suamimu, sampai hidung kurang mancung dimancungin, alis disulam, bibir di filler ya bu ya. Mudah-mudahan nih orang Tanjung Pinang jangan ketularan begini-beginian dah. Sampai segitunya ngejar-ngejar cinta manusia. Bu, cinta manusia ternyata gak sebegitu ngaruhnya dalam kehidupan. Saya
saya sudah membuktikannya. Saya kesakitan setengah mati. Suami saya nggak bisa bikin apa-apa. Suami saya tidur dengan lelap di samping saya. Padahal jaraknya cuma 5 cm. Ya Allah, manusia nggak gitu ngaruh. Bu, saat saya sakit, saya punya uang, Bu. Saya punya saldo di rekening saya. Ibu percaya gak? Uang saya, Bu, nggak bisa meringankan sakit saya sedikit pun juga. Uang yang saya punya banyak kenalan dokter, Bu. Mereka juga gak bisa bikin apa-apa. Kecuali ya kalau mau ngasih obat-obat penghilang rasa sakit, gitu kan. Yang itu juga ternyata ketika sakitnya sudah sangat berat, itu gak terlalu ngaruh juga, Bu, buat sakitnya ternyata. Dari sana saya ngerti, ya Allah, uang ternyata gak sebegitu ngaruhnya. Manusia ternyata gak sebegitu manfaatnya. Bu, saya kemudian ngelihat diri saya sendiri. Bu, udah nih panitia urusan makanan kapan-kapan juga bisa. Ini saya datang belum tentu setahun 2 tahun sekali nih. Betul nggak? Ibu datang ke sini mau dapat makanan pun begini saya. Mau dapat makanan atau mau lihat saya? Ayo didengerin, disimak. Kali-kali dapat ilmu manfaat jadi bekal dalam kehidupan. Betul kan? Ibu-ibu sekalian, saya kemudian lihat diri saya, Bu, saat saya sakit itu. Saya sayang sama diri saya. Tiap pagi saya mandiin. Ini diri saya. Kalau lapar saya kasih makan. Karena saya sayang sama diri saya. Habis makan saya kasih minum biar gak keseretan. Ibu-ibu sekalian, saya sayang sama diri saya. Saya dandanin, saya kasih makan, saya kasih pakaian, saya kasih wangian. Sebab saya sayang sama diri saya, Bu. Saya sayang sama diri saya. Tapi sesayang apapun saya terhadap diri saya, ketika saya sakit, enggak ada apapun yang bisa saya lakukan untuk saya. Saya ternyata tidak begitu manfaat untuk saya di dunia. Bagaimana pula nanti sudah saya masuk dalam alam kubur saya. Masih di dunia, uang saya nggak manfaat. Masih di dunia, kenalan saya nggak manfaat. Masih di dunia, suami saya udah nggak begitu bermanfaat. Masih di dunia, saya ternyata tidak bermanfaat buat diri saya sendiri. Saat itulah saya mengerti arti firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku, kata Allah, lebih dekat dengan hambaku daripada dia dengan detak nadinya sendiri. Di saat saya sakit, suami saya gak memberi pengaruh, uang saya gak memberi pengaruh, diri saya gak bisa berpengaruh.
karena ada yang lebih dekat daripada harta saya dengan saya, daripada suami saya dengan saya, daripada saya dengan diri saya sendiri, yaitu yang telah menciptakan saya, Allah Subhanahu. Pantas saja Allah mengatakan, aku lebih dekat dengan hambaku daripada dia dengan detak nadinya sendiri. Bu, ka, de, na, ada yang lebih dekat denganmu daripada kamu dengan dirimu sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang lebih dekat denganmu daripada kamu dengan hembusan nafasmu, yaitu yang memberikan kehidupan kepadamu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang lebih dekat denganmu daripada aliran darahmu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala Jalla Jalaluhu wa ta'ala azamatu, yang mengalirkan darah di dalam dirimu itu. Maka Bu, saran saya, sesudah saya melewati sakit ini, pelajaran besar dari saya untukmu. Kamu gak harus melewati ini. Saya doakan semoga Allah menganugerahkan kesehatan bagimu. Saran saya dari seseorang yang telah melewati rasa sakit yang luar biasa ini, jangan mau jauh dari Allah. Jangan mau jauh dari Allah. Saat saya sakit, saya merasakan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga hasilnya hanya badan saya yang sakit, hati saya tidak. Yang sakitnya cuma badan aja, hati saya nggak sakit. Sebab ternyata kalau seseorang sakit dan dia nggak dekat sama yang ngasih sakit, selain dari sakitnya badan, dia juga merasakan sakitnya hati. Dan hati kalau sakit, Bu, susah sembuhnya. Hati kalau sakit, perihnya lama. Hati kalau sakit, lukanya susah keringnya. Maka ibu-ibu, biar hidupmu ini terarah, biar kamu dalam keadaan apapun, hatimu selalu bahagia, jiwamu selalu tenang, hidupmu selalu terarah. Saya sarankan padamu yang dekat sama pencipta kehidupan, yang dekat sama yang telah menciptakanmu, yang dekat sama Allah, yang telah mengatakan kepada kita, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan aku Allah lebih dekat dengan hambaku daripada dia dengan detak nadinya sendiri. Kala itu saya hanya perlu terus-terusan berbisik dalam hati saya, Allah, Allah,
Engkau Tuhanku ya Allah, badanku milikmu ya Allah, sehat sakitku milikmu ya Allah, Engkau pengendali hidupku ya Allah, Engkau pemilik tidur jagaku ya Allah. Allah, 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 berikanlah tidur padaku ya Allah, anugerahkanlah tidur padaku ya Allah. Allah, Allah, Allah. Dan entah di kali yang keberapa saya pun kemudian jantung tertidur. Enak jadi hamba Allah, enak jadi hamba Allah. Yang paling kamu perlukan dalam sisa hidupmu, yang saya nggak tahu, mungkin ada yang sisa sebulan, mungkin ada yang sisa setahun, mungkin masih ada yang panjang 10 tahun, mungkin ada yang bahkan sisa seminggu. Bisa jadi kamu, bisa jadi saya, Bu. Di sisa hidup kita ini, yang paling kita perlukan adalah rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah. Carilah, kejarlah. Jangan sampai kamu nyesel. Jangan sampai kamu menyesal. Enggak usah, saya nggak nyesel. Saya mau sibuk aja sama dunia. Saya mau kurang nih saja. Saya kepengen punya rumah. Saya kepengen nambahin mobil. Saya kepengen bisa pergi-pergi ke luar negeri. Saya pengen haji, pengen umroh tiap bulan. Pokoknya saya mau ngejar nih harta sampai nanti saya bisa. Apa yang saya mau saya kerjain. Begitu. Iya. Ustazah ini bicara tentang kematian aja. Kita ini kan hidup di dunia, Ustazah. Bu, kalau kamu mau cuman mau dengerin urusan dunia, ya nggak usah dengerin saya. Ulama, ustaz, ustazah memang akan mengingatkanmu kepada urusan akhirat. Bukan begitu? Kalau yang kamu inginkan hanya mendengarkan motivasi bagaimana hidup kaya, amalan-amalan apa untuk menjadikan kita bisa meraup keuntungan sangat besar, kamu gak perlu dengerin ustazah, dengerin aja dah orang-orang dunia ketika mereka bicara. Tapi kalau yang semacam saya akan mengingatkanmu biar kamu gak nyesel saat ajal datang menjemputmu. Jangan sampai kamu jadi orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala ceritakan dalam Al-Quran. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika datang ajal menjemputnya, wa qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ketika ajal datang menjemputnya, saat ajal datang menjemputnya, sekali lagi, bisa seminggu lagi, bisa sebulan lagi,
tahun lagi, tapi itu adalah waktu yang cepat. Jangan sampai seperti yang Allah ceritakan terjadi padamu. Ketika datang ajal menjemputnya, qala rabbi rji'un, ya Allah tungguin, ya Allah ntar dulu, ya Allah kasih saya kesempatan waktu. Tahun depan deh ya Allah, gak apa-apa, jangan sekarang ya Allah. Tak boleh tahun depan, bulan depan deh, bulan depan saya mau, sekarang jangan. Sekarang tar dulu ya Allah, bulan depan deh ya Allah, bulan depan. Gak boleh bulan depan, minggu depan ya Allah, minggu depan. Sekarang tar dulu ya Allah, sisain saya seminggu ya Allah, seminggu. Gak boleh seminggu, besok deh ya Allah, besok. Kasih saya sehari ya Allah, kasih saya sisa sehari. La'alli a'malu salihan fima taraktu. Saya mau kerjain kebaikan yang selama ini saya tinggalkan. Saya mau bangun tahajud, saya mau ibadah, saya mau zikir, saya mau baca Quran, saya mau sholawatan, saya mau hadir majelis, saya mau dengerin kajian, saya mau sedekah, saya mau minta maaf sama suami saya mau minta maaf sama anak-anak saya yang selama ini sering saya marahin mereka, saya mau minta maaf sama orang tua saya mau minta maaf sama tetangga saya yang suka saya nyinyirin, yang suka saya julitin. Saya mau minta maaf sama orang-orang yang selama ini saya sakiti hatinya. Kasih saya kesempatan waktu ya Allah. La'alli a'malu salihan fima taraktu. Saya akan kerjakan kebaikan yang selama ini saya tinggalkan. Apa jawab Allah? Kalla, gak ada lagi kesempatan. Kalla, enggak ini. Innaha kalimatun huwa qailuha. Sekarang ucapanmu hanyalah harapan sia-sia, omong kosong belaka. Tak akan aku dengarkan, apalagi aku ijabah. Kesempatanmu sudah habis. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sekarang kembalilah kamu ke alam barzakh. Di hadapanmu menanti alam barzakh. Rasakan azabnya sampai hari kamu dibangkitkan. Kalau kita nggak dapat kasih sayang Allah, kalau kita nggak dapat perhatian Allah, saya semakin sadar bahwa ternyata hidup ini adalah sarana buat cari muka, buat cari perhatian dari sang pemilik kehidupan. Kamu pengen hidup bahagia, terarah, nikmat, senang, dan ketika datang ajal menjemput, kamu bahagia, kamu senang, kamu bergembira. Apalagi nanti di dalam kubur, kamu berharap kamu senang, kamu diberi kenikmatan. Caranya satu aja, yang dekat sama yang ngatur segalanya. Kalau yang ngatur segalanya dekat denganmu, apalagi cinta padamu, kan beres semua urusan.
selama ini sang pengatur itu kamu tinggalkan, kalau selama ini sang pengendali kamu lupakan, kalau selama ini yang memberi kepadamu malah kamu kabur darinya, kamu malah berbuat dosa, kamu malah sibuk aja sama urusan dunia, hingga dia pun meninggalkanmu, hingga dia pun tak peduli padamu, apalagi kalau sampai mengusirmu, maka kemana kiranya kamu akan kembali saat ajal datang menjemputmu? Saudara sekalian, saat kamu mati, kamu tidak kembali kecuali kepada Allah. Kalau saat itu Allah mengusirmu dari pintu rahmatnya, kalau hari itu Allah telah memecatmu sebagai hambanya, ke pintu mana kiranya kamu akan datang? Tidakkah kamu takut terusir, bahkan di saat kamu harus datang ke pintunya? Kalau itu yang kamu takutkan, sama halnya dengan saya takut teman-teman, saya takut setengah mati. Jadi seorang yang tidak dirahmati Allah, saya takut. Jadi seorang yang dipecat dari hambanya Allah, saya takut. Itu sebabnya seperti yang saya sampaikan padamu, bahkan di saat sakit saya tetap datang. Bahkan dalam keadaan apapun, saya berusaha untuk melaksanakan apa yang telah jadi kewajiban saya kepadanya. Saya nggak takut dimarahin panitia. Saya nggak takut diprotes sama jamaah. Gak ada urusan saya. Yang saya takutkan adalah pandangan Allah kepada saya, penilaian Allah kepada saya. Saya takut Allah mengusir saya dari pintu rahmat. Yuk, mendekat. Selagi hayat masih dikandung badan, selagi nyawamu masih nempel di badan kamu, ya, dekati Allah. Ustazah, emang orang kayak saya bisa dekat sama Allah? Saya udah banyak dosa, Ustazah. Saya punya banyak aib, banyak celah, Ustazah. Apakah yang semacam saya bisa dekat dengan Allah? Kalau kamu merasa semacam itu, saya sampaikan padamu, Bu, kita sama. Kita para pendosa, adakah layak kiranya mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang maha agung, Zat yang maha mulia? Tapi Bu, sesudah saya belajar lama tentang agama kita, tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan kita, saya sampaikan padamu, meski sebesar apa
apapun dosamu, kasih sayangnya lebih luas daripada apapun. Meskipun sama ini sholatmu jauh dari kehusyuan, meskipun sama ini terkadang kamu bahkan sholat di akhir-akhir waktu atau bahkan sudah keluar dari waktu sekalipun, meskipun selama ini ada banyak ghibah namimah keluar dari lisanmu, meskipun sama ini kamu seringkali tak mampu menjaga diri, bahkan berhutang riba atau apapun saja yang menjadi dosa-dosamu selama ini. Meskipun ada hati suamimu yang seringkali tersakiti dari lisanmu itu, meskipun selama ini ada hati anak-anakmu yang seringkali tersakiti dari ucapanmu, bahkan hati orang tuamu yang pernah tersakiti dengan ucapan lisanmu atau perbuatanmu. Rahmat dan kasih sayang Allah jauh lebih luas daripada semuanya. Meskipun matamu lepotan dosa, telingamu berlumuran noda, meskipun anggota tubuhmu berlumuran dengan dosa-dosa, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih akan selalu membuka pintu rahmatnya untuk kita saat kita datang kembali bertaubat kepadanya. Allah bilang dalam hadis qudsi, man taqarraba ilayya shibra taqarrabtu ilayhi dhira'a wa man taqarraba ilayya dhira'a taqarrabtu ilayhi ba'a. Man adani yamshi adaituhu harwala. Allah berkata dalam hadis qudsi, siapa yang mendekat padaku satu jengkal, aku akan mendekat kepadanya satu hasta, dari ujung jari ke siku-siku, satu hasta. Man taqarraba ilayya dhira'a taqarrabtu ilayhi ba'a. Siapa yang mendekat padaku, kata Allah, satu hasta, aku akan mendekat kepadanya satu depak. Satu depak, nih ukuran tangan saya kalau begini, namanya satu depak. Dari ujung jari tangan ke ujung jari tangan yang lainnya, ketika dibentangkan, itu namanya satu depak. Kata Allah, aku kalau lihat hambaku mendekat padaku satu jengkal, aku akan mendekat kepadanya satu hasta. Aku kalau lihat hambaku mendekat kepadaku satu hasta, aku akan mendekat kepadanya satu depak. Apabila aku lihat hambaku berjalan tertatih menujuku, aku akan mendekat kepada hambaku itu dengan berlari menujunya. Rahmatnya Allah bahkan kepada pendosa macam kita, Bu, bahkan kepada orang yang punya banyak salah seperti kita nih, Dek, Allah masih akan terus membuka pintu rahmatnya buat kita. Saya mau cerita, ada dulu di zamannya Sayyidina Umar bin Khattab, seorang peminum
peminum minuman keras. Ibu, satu waktu dia baru habis beli minuman keras, sembunyi-sembunyi, karena kalau enggak ditakzir. Ada hukumannya dalam Islam, itu kalau jual beli minuman keras ditakzir. Takzir itu kayak semacam dihukum. Hukumannya nanti ngeliat tuh, ada yang dicambuk gitu, berapa kali cambukan semacam itu, untuk membuat efek jerah. Di masa kekhalifahan Sayyidina Umar yang dikenal tegas, Bu, iya, mohon maaf, boleh ketenangannya saya kalau ada yang bicara gitu kayak berisik, suka mudah terganggu konsentrasi saya. Dan saya rasa juga ibu-ibu juga kayak gitu ya. Kita jangan mengganggu orang lain dengan apa yang kita lakukan. Ya kalau bikin dosa buat diri sendiri aja nggak apa-apa. Tapi kalau bikin dosa yang menyebabkan orang lain terganggu, nah itu bahaya. Ya bismillah, hargai ilmu dan hargai semua yang mendengarkan. Baik, saya lanjutkan. Ibu sekalian, Sayyidina Umar bin Khattab bawa ketemu sama pemuda bawa minuman keras. Bu, ini cerita dari ceritanya pemuda ini ya. Jadi yang meriwayatkan keterangan ini, cerita ini adalah pemuda itu tadi. Dia bilang, saya pecandu minuman keras dan saya sering beli minuman keras. Cuman hari itu saya kira saya bernasib sial. Di tengah jalan lagi saya pegang botol minuman kerasnya baru beli nih, ketemu sama Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Itu kayak ketemu siapa tuh? Yang bisa jadi langsung ngasih hukuman dan udah tuh. Bisa sangat bahaya sekali gitu. Gemeteran. Ibu, gemeteran setengah mati. Digang, dia nggak bisa kabur, Bu. Dia nggak bisa lari karena gang sempit dan itu samping kanan kiri rumah-rumah orang, samping kanan rumah orang, samping kiri rumah orang, gitu papasan. Aneh banget kalau kemudian dia mundur atau apa gitu lari, nggak bisa, dia udah papasan sama Sayyidina Umar. Pegang minuman keras, keringetan. Saat itulah dia kemudian nazar, dia kemudian taubat. Dia bilang, ya Allah, kalau kau selamatkan hari ini saya dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab, ya Allah, saya akan kembali kepadamu. Saya taubat ya Allah saat ini juga. Kalau kau hari ini selamatkan saya dari Umar bin Khattab, saya janji ya Allah enggak akan pernah minum minuman keras selama hidup saya lagi. Di sisa hidup saya ya Allah, saya enggak akan pernah menyentuh lagi barang haram ini ya Allah, kalau kau selamatkan hari ini dari Umar bin Khattab. Ibu sekalian, Sayyidina Umar nanya sama dia, apa isi botolmu itu nak? Gemeteran, budak dekan habis ya, tegang setengah mati. Dia bilang, cuka tuan, cuka, bukan cuka, susu tuan, susu. Yang ada dalam botol saya adalah susu
diambil sama Sayyidina Umar, Bu. Kemudian dengan pedangnya Sayyidina Umar buka itu botol tersebut, keluar, Bu, susu. Dia langsung sujud saat itu juga. Ya Allah, bahkan kepada pendosa semacam saya, Engkau ijabah doa saya, ya Allah. Dia sujud kepada Allah, dia bilang, ya Allah, bahkan kepada pendosa semacam saya, Engkau dengarkan dan Engkau ijabah doa saya. Terima kasih, ya Allah. Sejak itu dia bertaubat, tidak lagi melakukan dosa-dosa. Nih, indahnya Islam, indahnya Allah Tuhan kita. Makanya guru saya sering bilang, mana Rabb ya khaira Rabb. Kenapa kamu masih susah? Kenapa kamu masih sedih? Kita punya Tuhan seindah-indah Tuhan. Kita punya Allah dalam kehidupan kita. Bersama dengan Allah dan hati kamu seharusnya selalu bahagia. Bersama dengan Allah dan hidup kamu seharusnya tidak perlu susah. Bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kenapa kamu harus menderita? Selama ini kamu suka merasa menderita karena kamu meninggalkan Allah, karena kamu lupa sama Allah, karena kamu kurang dekat sama Allah, bahkan menjauh dari Allah dengan dosa-dosa yang kamu lakukan itu. Maka pengen hidup bahagia dari sejak sekarang nih sampai nanti kalau datang ajal menjemput kamu, sampai nanti dalam kubur kamu, sampai nanti di hari kamu dibangkitkan, sampai nanti datang ke hari akhirat, yang kamu perlukan hanya dua. Yang pertama adalah rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah. Kalau Allah udah sayang sama kamu, Bu, kalau Allah udah sayang sama kamu, bahkan doamu sudah diijabah sebelum tanganmu berpenadan. Kalau Allah udah sayang sama kamu, Dek, kamu gak akan lagi mengejar-ngejar cinta suamimu. Justru Allah lah yang secara langsung meletakkan rasa sayang di hati suamimu kepadamu. Dan kalau Allah yang udah taruh rasa sayang di hati suamimu kepadamu, yang lain bisa apa? Kalau udah Allah yang taruh rasa cinta di hati suamimu kepadamu, 1000 pelakor gak bisa apa-apa. Percaya saya. Yang kamu perlukan hanyalah kasih sayang Allah. Ibu yang pada punya anak, bukankah kamu kepengen anakmu jadi anak yang baik, jadi anak yang enggak neko-neko, jadi anak yang enggak kena pergaulan bebas? Bukankah kamu pengen? Bu, yang kamu perlukan, mohon maaf nih ya, bahkan bukan pendidikan tinggi anak-anakmu, Bu, yang udah belajar bahkan sampai ke luar negeri, pendidikannya tinggi, mohon maaf, yang terjebak terkena barang haram, kena narkoba, kena pergaulan bebas, banyak, betul. Ibu sekalian, yang kamu perlukan cuma
satu kasih sayang Allah kepadamu. Kalau kamu disayang Allah, kemudian kamu di saat malam kamu bilang, ya Allah, saya sayang anak saya. Sayangilah anak saya ya Allah. Jadikanlah dia anak yang saleh-salehah ya Allah. Jadikanlah dia anak yang beruntung hidupnya dunia akhirat ya Allah. Jaga anak saya seperti Engkau telah menjaga keluarga hamba-hamba yang Kau cinta di sisi-Mu ya Allah. Allah akan dengarkan doamu. Kemudian kamu akan melihat anak-anakmu semakin hari semakin saleh, semakin hari semakin salehah, dapat kasih sayang Allah. Ustazah, kalau gitu gimana caranya Ustazah biar kita disayang sama Allah? Satu, tinggalin dosa. Sebab setiap kali kamu mengerjakan dosa, kamu lagi berjalan menjauh dari Allah. Kamu harus pahami. Tiap kali kamu lagi mengerjakan dosa, kamu lagi berjalan menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab dosa itu adalah jalannya setan, sementara Allah jalannya adalah jalan taat. Jadi tinggalkan dosa. Yang kedua, kalau kamu pengen disayang sama Allah, kerjakan apa yang Allah mau, sehingga Allah akan memberi padamu apa yang kamu mau. Kerjakan yang Allah mau, Allah akan bagi kepadamu apa yang kamu mau. Itu yang kedua. Jadi gak ada ceritanya yang penting tuh disayang sama Allah, sholat nomor 2. Ya gak bisa tuh. Kalau kamu pengen disayang Allah, kerjakan apa yang Allah mau. Salah satu di antaranya adalah sholat, puasa, sedekah, kan gitu. Zikir, Qurannya jangan ditinggal. Itu. Ibu sekalian, yang ketiga, kamu pengen disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu, tinggalkan dosa, taubat artinya. Kemudian yang kedua, kerjakan taat. Yang ketiga, Bu, kamu kok pengen disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sayang sama hamba-hambanya Allah, yang sayang sama hamba-hambanya Allah SWT. Sama orang tua yang sayang, sama suami sayang. Suami sendiri Bu ya, jangan sama suami orang. Sudah saya sayang sudah sama suami orang lah. Nah gitu. Suamimu sendiri kamu sayangi, kamu sayang. Bukan karena berharap biar transferannya lebih banyak, bukan. Kamu sayangi suamimu bukan karena berharap dia menyayangi kamu balik, bukan. Kamu sayangi suamimu biar yang menciptakan suamimu sayang padanya. Siapa yang menciptakan suami? Yang sayang sama anak-anak Bu, anak-anakmu dan anak-anak yang lain. Yang sayang, sayangin. Yang anak-anak kecil-kecil itu kan rapuh mereka. Anak-anak kecil itu kan lemah mereka. Yang sayang sama anak-anak kesian. Sayangi anak-anak. Ibu-ibu sekalian, jangan bawaan pengen ngomel mulu sama anak-anak. Yang sayang. Biar kenapa? Biar Tuhannya mereka sayang padamu. Yang menciptakan mereka sayang padamu. Sebab mereka semua dalam makhluknya Allah. Mereka semua adalah hambanya Allah SWT yang sayang.
sama semua umat Islam yang sayang. Saya sayang sama ibu-ibu nih. Saya sayang, makanya saya datengin. Ya Bu ya? Jadwal saya sebenarnya di Batam nih. Cuman Batam sama Tanjung Pinang deket, udahlah sekalian. Kenapa Ustazah dijadwalkan juga Tanjung Pinang? Sayang saya. Saya mau umat Islam dimanapun saja berada, saya sayang. Kenapa saya sayang sama semuanya? Maka saya kasih tahu caranya nih biar dapat kasih sayangnya Allah. Saya kasih tahu karena saya sayang. Kan begitu Ibu ya? Ibu-ibu sekalian, kenapa saya sayang sama ibu-ibu semuanya? Karena saya berharap Tuhanmu sayang sama saya. Karena saya berharap Nabimu sayang sama saya. Saya tahu Allah sayang padamu Bu. Makanya Allah taruhkan iman Islam di hati ibu, menggerakkan ibu buat datang ke sini karena sayang. Allah karena kalau nggak sayang sama ibu, ibu nggak ada di sini. Ibu akan disibukkan dengan dosa, ibu akan disibukkan dengan ada banyak Bu perempuan-perempuan. Udah nenek-nenek 70-an tahun semangatnya mesti lihat TikTok aja. Yang dilihat orang joget-joget nggak jelas gitu kan. Kadang-kadang yang dia seneng dengerin tuh gosipnya artis. Waduh. Karena Allah sayang padamu, dihadirkannya dirimu di majelis ini, diperdengarkannya kepadamu tentang Dia, tentang Allah SWT. Karena Allah sayang padamu. Karenanya saya sayang padamu juga. Berharap Allah Tuhan kita sayang pada saya. Karena saya sayang kepada hamba-hambanya. Ibu sekalian yang saya muliakan, sayangi orang-orang di sekeliling, doakan mereka. Sayyidina Hasan, cucu Nabi Muhammad SAW, meriwayatkan, saya masih kecil, umur saya 5 tahunan. Saya kebangun di waktu malam, saya cari Ummi. Saya lihat Ummi saya sedang duduk bersimpuh habis mengerjakan sholat. Ummi saya noleh ke pintu, dipanggilnya saya. Mungkin sekitar jam 2, jam 3 malam. Cahal. Sini Hasan, sini. Umminya Bu adalah Sayyidah Fatimah, putri Nabi Muhammad SAW. Bangun ya, sini, baringan sini. Saya pun berbaring di pangkuan Ummi saya. Ummi saya kemudian menengadahkan tangannya. Ia berdoa karena memang waktunya beliau berdoa. Diusap-usapnya tubuh saya. Kemudian Ummi saya mulai berdoa, ya Allah, sayangilah fulan. Ya Allah, ampunilah fulan. Ya Allah, hiburlah hatinya, bahagiakanlah dunia akhirat ya Allah. Fulan bin fulan. Kata Sayyidina Hasan, usia saya 5 tahun kala itu. Saya mendengar Ummi saya berdoa, mendoakan kebaikan, kebahagiaan, ampunan. Dan Ummi saya menyebutkan nama orang, disebutkan nama sangat banyak. Bukan 1-2 nama, bukan belasan nama, melainkan puluhan bahkan mungkin ratusan nama disebut oleh Ummi saya. Kayaknya nama semua yang beliau kenal.
disebut sama umi saya dalam doa beliau, dan tidak sekalipun saya dengar umi saya menyebutkan nama beliau sendiri. Hati penuh rahmat, Bu. Hati penuh kasih sayang kepada orang, sampai dalam doanya menyebut nama orang lain tapi tidak menyebut nama dirinya sendiri. Tidak mendoakan untuk dirinya sendiri, yang didoakan adalah orang lain semuanya. Masya Allah. Katanya Nabi Muhammad, Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman tabaraka wa ta'ala. Orang yang hatinya penuh kasih sayang pada orang lain, dia yang paling disayang sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu, kalau kamu pengen disayang sama Allah Subhanahu wa ta'ala, satu apa tadi? Satu apa tadi? Ayah, tinggalkan dosa. Dua apa tadi? Kerjakan taat, ibadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga apa tadi? Sayangi hamba-hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, kalau kamu pengen dapat rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, yaitu dengan mencintai Nabi Muhammad SAW. Dan ini yang keempat ini, kamu mencintai Nabi Muhammad, kamu disayang sama Allah, dan kamu juga mendapatkan hal paling penting kedua yang kamu perlukan di atas muka bumi ini, sekaligus juga yang paling kamu perlukan saat kamu mati nanti, yaitu syafaat Nabi Muhammad SAW. Bisa kamu dapatkan kalau kamu mencintai Nabi Muhammad SAW. Tapi Bu, gak cinta kalau gak kenal. Kan begitu? Tak kenal maka tak. Kayak kalau ibu-ibu pengen jadi tambah kenal sama Nabi, tambah cinta sama Nabi, kenali dulu Nabinya, pelajari, sering dengar. Maka ibu-ibu kan alhamdulillah nih, sekarang kan kajian gampang didapat ibu ya. Nggak bisa selalu hadir karena mungkin nggak selalu ada yang bisa kamu hadiri misalnya gitu. Nah yang ada dihadirin, majelis-majelis ilmu, majelis-majelis nasihat, majelis-majelis tentang ibadah, tentang Nabi Muhammad, tentang sejarahnya Nabi Muhammad. Yang ibu bisa hadir. Yang ibu nggak bisa hadir, Bu, kan nggak bisa setiap hari ini ada majelis, misalnya gitu ya. Walaupun ustadz banyak kan ibunya juga nggak bisa setiap hari hadir juga. Nah kalau memang demikian, ibu sekarang ini kan gampang nih, handphone udah di tangan, banyak juga tuh yang bisa setel YouTube di rumah, kan begitu sekarang. Nah ibu-ibu tuh cari tuh kajian tentang Nabi Muhammad, banyak Bu, banyak. Yang saya sampaikan aja banyak. Nih saat sekarang nih sedang live nih, ini selain yang mendengarkan di sini nih, ada ibu-ibu Tanjung Pinang nih yang mendengarkan. Waduh, ribuan orang-orang yang mendengarkan di luaran sana juga, di waktu yang sama, di hari yang sama, di jam yang sama. Subhanallah, kemajuan teknologi kita nikmati sebagai bagian dari kemajuan zaman, sebagai bagian dari rahmat Allah SWT yang ada di atas muka bumi. Ibu-ibu juga begitu tuh. Nanti besok-besok sambilan nyuci, sambilan nyetrika, ibu ya, sambilan masak, ibu bisa buka tuh. Ada di YouTube, ada di Instagram, kan gitu ya. Ada juga di TikTok, ibu ya. Kajian-kajian bukan hanya dari saya, dari siapapun yang menceritakan tentang Nabi Muhammad, yang menceritakan tentang orang-orang saleh, yang menceritakan tentang ibadah, yang menceritakan tentang Allah SWT. Dengerin biar kita tambah kenal, biar kita tambah dekat. Dengerin akhlaknya Nabi Muhammad kayak apa, sejarahnya kayak apa,
budi pekerti beliau kayak apa, kasih sayangnya kepada umatnya kayak apa, kasih sayangnya kepada kita kaum perempuan kayak apa. Banyak sekali Bu, banyak saya sampaikan. Banyak disampaikan para ulama-ulama kita mengenai hal-hal yang semacam ini. Ibu dengerin, biar nambah bersih hatinya, biar tambah gede rahmat Allah kepadamu, biar tambah besar kasih sayang Nabi Muhammad kamu peroleh, kamu simak, kamu dengarkan, kamu masukkan ke dalam hatimu, biar tambah terarah hidupmu, insya Allah. Beliau yang akan mensyafaati kita dari sejak di kuburan. Beliau yang akan banyak membela kita, Bu. Ibarat persidangan Ibu nih, hidup kita nih Bu ya. Dari mulai nanti Ibu masuk kubur sampai nanti di hari akhirat tuh Bu akan banyak sidang-sidang dalam kehidupan kita. Ibarat kata nih, persidangan-persidangan ini Bu ya, Allah sebagai hakimnya, Nabi Muhammad tuh sebagai pembelanya, sebagai pengacaranya. Sebelum Allah memutuskan tok neraka, itu Nabi Muhammad yang akan bilang, ya Allah kesian dia, ya Allah dia umat saya, ya Allah. Itu Nabi Muhammad SAW. Makanya Bu, Nabi Muhammad cerita nanti saat lewat jembatan Sirat, ada banyak umatnya Bu yang saat lewat jembatan dosa membuatnya terjerumus ke dalam neraka. Tapi karena dia punya rasa cinta kepada Nabi Muhammad, Allah kasih lihat wajahnya Nabi Muhammad yang berdiri di pintu surga. Di atas mimbar Nabi Muhammad berdiri. Saat itu nih, dia nih umatnya Nabi Muhammad, hatinya punya rasa cinta sama Nabi Muhammad. Dia lihat Nabi Muhammad, dia akan panggil Nabi Muhammad, wah Sayyidah, wah Muhammadah, wah Nabiya, Nabi Muhammad tolong saya, Nabi Muhammad syafaatin saya, Nabi Muhammad selamatin saya, Nabi Muhammad saya umatmu. Nabi Bu yang cerita dalam hadis yang sahih, kata Nabi Muhammad, wa inni akhidun bi ujazikum minan nar, aku akan datang menyelamatkanmu, aku pegang lenganmu. Yang dipegang ibu nih bukan tangan takut merosot lagi, lengan menabi, pundak menabi yang dipegang, dipegang Nabi Muhammad. Fagawwamtuhu ala sirat, kata Nabi Muhammad, aku berdirikan kamu kembali di atas jembatan sirat sampai kamu bisa masuk ke dalam surga Allah dengan syafaatku. Yuk kita berharap nih, biar Allah sayang sama kita, biar Nabi Muhammad memberi syafaat pada kita. Kita kerjakan apa yang menjadi kewajiban kita di atas muka bumi ini. Kita tinggalkan dosa, kita kerjakan taat, kita sayangi hamba-hambanya Allah, dan yang terakhir kita cintai Nabi Muhammad SAW. Kita berbanyak berselawat kepada Nabi Muhammad sekurangnya Bu pagi hari atau malam hari. Ini Bu kalau Ibu kerjain enak Bu hati Ibu. Saya kerjakan pagi hari bangun tidur, habis membaca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Saya bilang dalam hati saya, Allah makasih hari ini Kau izinkan saya untuk bangun kembali. Ada hari baru yang saya jalani hari ini, ya Allah. Ya Allah, bimbing saya biar bisa jadi hamba-Mu yang baik. Ya Allah, berkahi sepanjang hari ini, ya Allah, agar saya dapat menjalani kehidupan dengan cara yang terbaik, yang paling Kau ridhoi. Habis itu Bu, saya baca salawat 10 kali. Pendek aja. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. 10 kali aja. 10 kali. Enggak usah yang panjang-panjang, takut ketiduran lagi.
gitu ya, apalagi pakai lagu. Allah, suatu ketiduran lagi tuh takutnya, ketiduran lagi tuh. Bangun tidur kan masih ngantuk tuh biasanya. Baca salawat 10 kali yang pendek-pendek aja. Ama nanti kalau mau tidur juga gitu. Habis baca dikiran-dikiran sebelum tidur, baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 34 kali. Baca tuh terakhirnya salawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sambil saya bilang, ya Allah, saya senang jadi umatnya Nabi Muhammad, ya Allah. Tetapkan saya jadi umatnya Nabi Muhammad sampai saya meninggal dunia jadi umat Nabi Muhammad, ya Allah. Terus gitu saya doa, saya minta sama Allah SWT. Ibu saya muliakan, itu katanya Nabi Muhammad, man shalla alayya 10 marrat hina asbah wa hina amsa wajibat lahu syafaati. Siapa yang bersalawat padaku 10 kali pagi hari, 10 kali malam hari, apalagi kalau awal bangun sama sebelum tidur, gitu kan, jadi pekerjaan terakhir yang kita lakukan sebelum tidur sama pekerjaan pertama yang kita lakukan ketika bangun tidur. Kata Nabi Muhammad, wajibat lahu syafaati, wajib baginya untuk mendapatkan syafaatku. Insya diamalin Bu, insya Allah diamalin deh, insya Allah. Yuk kita akhiri majelis kita dengan kita baca suratul Fatihah. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala, semoga ilmu yang kita dapat hari ini bukan menjadi sesuatu yang masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, akan tetapi jadi ilmu yang disimak dengan kedua telinga, dimasukkan ke dalam hati, jadi cahaya yang memandu kehidupan kita hingga kita melangkah dengan cahaya Allah, hingga kita berjalan di atas muka bumi dengan cahaya Allah, hingga kita bergerak di atas muka bumi dengan cahaya Allah. Kita minta pada Allah SWT pandangan kasih sayang Allah membimbing kita di dunia hingga kita mati dengan membawa cahaya Islam ala hadiniya wa bikuliyatin salihah jami'ah syamilah. Kita baca suratul Fatihah dengan niat Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah tutupi aib-aib kita, Allah karuniakan kepada kita kematian yang indah dalam husnul khatimah ala hadhihi wa bi kulli niyatin salihah jami'ah syamilah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma bihaqqil Fatihah bil Fatihah. Taftah lana abwaabal khair, tu'amilana mu'amalata 'alal khair, takfina min jami'i fitan wal minqus wa innaka wali kulli khair, mutafaddil bi kulli khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka min al-uquli awfaraha, min al-adhani asfar, wa min al-a'mali asfar, wa min al-akhlaqi al-kibar, wa min al-razaqi al-salam, wa min al-afiyah al-halal, wa min al-dunya khairaha, wa min al-akhirah na'ima bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'alhum lana wa la fina wa la ma'ana shaqiyan wa la matrudan wa la mahruma. Allahumma ij'al mujtama'na ghayatu husnul khitami wa'atina ma qad sa'alna min 'atayakal jisami wa akrimil arwaha minna bi liqa khairil anami wa blighil mukhtara 'anna min salatin wa salami. Allahumma qsim lana min khashyatik ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asi wa min ta'atik ma tuballighuna bihi jannatik wa min al-yaqin ma tuhawwin bihi 'alaina masa'ibid dunya wa mat'ana Allahumma bi asma'ina wa absarina wa hawlina wa quwwatina ma abqaitana innaka 'ala kulli shay'in qadir. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.